Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Thaha adalah salah satu surah yang mulia di dalam Al-Quran dan menempati urutan ke-20 di dalam susunan Mushaf Al-Quran. Nama surah ini diambil dari dua huruf hijaiyah, yaitu Tha dan Ha yang terletak pada ayat pertama surah ini, sebagaimana beberapa surah lain yang diawali dengan huruf-huruf potongan. Fawatihus Suwar. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa huruf-huruf tersebut merupakan bagian dari mukjizat Al-Quran, yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui secara pasti arti dan maksudnya. Surah Thaha diturunkan di kota Mekah sehingga digolongkan sebagai surah Makkiyah, kecuali ada sebagian kecil pendapat yang menyebutkan beberapa ayat tertentu diturunkan di Madinah, namun mayoritas ulama sepakat bahwa surah ini turun pada periode Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Surah ini memiliki jumlah ayat sebanyak 135 ayat. Masa turunnya surah ini diperkirakan terjadi pada masa-masa penuh ujian bagi kaum muslimin di Mekah, sehingga kandungan di dalamnya syarat dengan keteguhan iman, kisah-kisah para nabi untuk menghibur hati Nabi Muhammad SAW, serta penegasan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok isi utama dari surah Thaha adalah penegasan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaannya yang mutlak, serta bantahan terhadap kaum musyrikin yang mendustakan risalah kenabian. Surah ini juga secara khusus memuat kisah yang sangat panjang dan mendalam mengenai perjalanan dakwah Nabi Musa alaihi salam, mulai dari detik-detik beliau diangkat menjadi nabi di lembah tua, mukjizat tongkat dan tangan putihnya, keberanian beliau menghadapi Fir'aun yang sombong, hingga kisah Bani Israel dan godaan Samiri dengan patung anak sapinya. Selain itu, surah ini diakhiri dengan peringatan tentang hari kiamat, balasan bagi orang-orang yang beriman maupun yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta perintah untuk bersabar dalam beribadah. Aspek utama yang dikupas secara mendalam di dalam surah Thaha mencakup aspek akidah yang meneguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sesembahan yang benar selain Dia, serta memiliki Asmaul Husna yang mulia. Di dalam surah ini juga terkandung aspek kisah dan sejarah para nabi, khususnya kisah Nabi Musa alaihi salam yang diuraikan secara detail untuk menjadi teladan, pelajaran, serta sumber keteguhan hati bagi Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dalam menghadapi penentangan kaum kafir Quraisy. Selain kisah Nabi Musa alaihi salam, aspek moral dan pendidikan spiritual juga sangat menonjol di dalam surah ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan tentang pentingnya mendirikan syalat untuk mengingatnya, bersabar dalam menghadapi ujian kehidupan, serta menjaga diri dari tipu daya dunia dan bujuk rayu setan, sebagaimana kisah peringatan yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa di surga. Aspek hari akhir dan pembalasan amal manusia juga ditegaskan dengan sangat jelas pada bagian akhir surah, menggambarkan bagaimana kedatangan hari kiamat dirahasiakan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar setiap jiwa mendapatkan balasan setimpal sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan selama hidup di dunia. Hikmah yang dapat dipetik dari surah Thaha sangatlah luas dan mendalam bagi kehidupan seorang mukmin, di mana salah satu pelajaran terbesarnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur hati Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan bukanlah untuk menyengsarakan, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kisah Nabi Musa alaihissalam, surah ini memberikan teladan nyata tentang bagaimana seorang rasul menghadapi pemimpin yang zalim dengan penuh ketegasan, keberanian, namun tetap menggunakan perkataan yang lemah lembut dalam berdakwah kepada kebenaran. Pelajaran penting lainnya yang terkandung di dalam surah ini adalah penekanan bahwa manusia senantiasa membutuhkan hubungan yang erat dengan Sang Pencipta melalui zikir dan sholat, serta anjuran agar senantiasa memohon tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerendahan hati. Dengan memahami keseluruhan isi surah Thaha, umat Islam diajak untuk senantiasa waspada terhadap setan yang dapat mengeluarkan manusia dari jalan kemuliaan, serta menumbuhkan kesadaran bahwa kehidupan dunia ini bersifat sementara dan akhirat adalah tempat kembali yang kekal serta lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Thaha juga memuat kisah mendalam mengenai pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, atau kisah-kisah mukjizat para rasul lainnya yang disinggung sebagai penguat jiwa bagi Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penolakan kaumnya. Di dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam dipersiapkan mental dan spiritualnya sebelum menghadapi Fir'aun, termasuk ketika beliau merasa gentar dan berdoa agar dilapangkan dadanya, dimudahkan urusannya, serta dilepaskan kekakuan dari lidahnya, agar pesan dakwahnya dapat dipahami dengan baik. Uraian lebih lanjut mengenai surah Thaha
juga menyoroti dialog dramatis antara Nabi Musa alaihissalam dan para pesulap Fir'aun yang telah dihasut untuk menentang kebenaran. Ketika para pesulap tersebut menyaksikan kebesaran mukjizat tongkat Nabi Musa alaihissalam yang menelan segala tipu daya sihir mereka, hati mereka langsung tunduk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni Tuhannya Musa dan Harun alaihissalam, meskipun diancam dengan hukuman yang sangat kejam oleh Fir'aun yang sombong. Kisah ini memberikan pelajaran agung, bahwa hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada siapa saja yang berjiwa tulus mencari kebenaran, mengalahkan segala bentuk intimidasi kekuasaan duniawi. Bagian lain yang sangat penting di dalam surah Thaha adalah kisah mengenai Bani Israel, ketika mereka diselamatkan dari kezaliman Fir'aun dan menyeberangi lautan, namun kemudian diuji keimanannya ketika ditinggal sejenak oleh Nabi Musa alaihissalam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tursina. Selama ketiadaan Nabi Musa alaihissalam, seorang lelaki bernama Samiri memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyesatkan sebagian kaum Bani Israel dengan membuat patung anak sapi dari emas yang dapat mengeluarkan suara, sehingga mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali dan mendapati kaumnya telah sesat, beliau murka dan menegur Nabi Harun alaihissalam dengan penuh ketegasan, sebelum akhirnya menghancurkan serta membakar patung anak sapi tersebut ke dalam laut sebagai bukti kebatilan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uraian mendalam mengenai surah Thaha juga mencakup pengingat tentang penciptaan alam semesta dan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergambar dari hamparan bumi, jalan-jalan yang ada di atasnya, serta diturunkannya air hujan dari langit yang menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan berpasangan untuk dinikmati oleh manusia maupun hewan ternak. Di samping itu, surah ini merekam kisah penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, bagaimana beliau dan Hawa ditempatkan di surga, serta peringatan agar mereka tidak mendekati pohon terlarang akibat bujukan iblis yang berujung pada turunnya mereka ke bumi sebagai ujian kehidupan bagi keturunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa barang siapa yang mengikuti petunjuknya, maka ia tidak akan sesat dan tidak pula celaka. Sebaliknya barang siapa yang berpaling dari peringatannya, maka ia akan menjalani kehidupan yang sempit dan dibangkitkan dalam keadaan buta pada hari kiamat. Uraian mendalam mengenai surah Thaha juga mencakup pengingat tentang penciptaan alam semesta dan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergambar dari hamparan bumi, jalan-jalan yang ada di atasnya, serta diturunkannya air hujan dari langit yang menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan berpasangan untuk dinikmati oleh manusia maupun hewan ternak. Di samping itu, surah ini merekam kisah penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, bagaimana beliau dan Hawa ditempatkan di surga, serta peringatan agar mereka tidak mendekati pohon terlarang akibat bujukan iblis yang berujung pada turunnya mereka ke bumi sebagai ujian kehidupan bagi keturunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa barang siapa yang mengikuti petunjuknya, maka ia tidak akan sesat dan tidak pula celaka. Sebaliknya barang siapa yang berpaling dari peringatannya, maka ia akan menjalani kehidupan yang sempit dan dibangkitkan dalam keadaan buta pada hari kiamat. Demikianlah uraian yang mendalam mengenai kemuliaan surah Thaha, yang mengupas tuntas pesan-pesan ilahi, keteguhan iman, serta kisah-kisah penuh hikmah yang terukir indah di dalamnya. Perlu disadari bersama bahwa segala penjabaran di atas tentulah tidak seluas dan sedalam makna hakiki yang sebenarnya terkandung di dalam kitab suci Al-Quran, melainkan hanya sekelumit mutiara hikmah kecil yang dihadirkan untuk menggugah kecintaan kita kepada Sang Pencipta. Semoga setitik ilmu yang disampaikan ini mampu menjadi pelita hati, memperkuat keimanan, serta menghiasi hari-hari kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.